Jangan bekerja demi makanan yang bisa busuk. Bekerjalah demi makanan yang memberi hidup sejati dan kekal. Kau ini datang hanya ini. Mestinya dimarahin, kau datang hanya mujizat. Dengar Injil ini, kan mestinya begitu. Tetapi kemudian cara Yesus tidak lagi menarik, karena tidak bisa menarik massa. Cara Yesus tidak menyenangkan, karena jadi sangat selektif. Ketika mereka melihat Yesus di seberang danau, mereka berkata kepadanya, "Guru, kapan engkau tiba di sini?" Aku berkata yang sesungguhnya. Kalian mencari aku karena kalian sudah makan sampai kenyang. Bukan karena mengerti maksud keajaibanku. Jangan bekerja demi makanan yang bisa busuk. Bekerjalah demi makanan yang memberi hidup sejati dan kekal. Itulah makanan yang diberikan anak manusia kepadamu karena Allah Bapanya telah menyematkan izin atasnya. Saya selalu berkelahi dengan diri saya, dengan segala seluruh pelayanan saya, dengan segala motif pelayanan saya, dengan segala kenikmatan dari pelayanan, artinya bagaimana saya merespon penghargaan orang atau juga merespon kritik orang. Saya berdoa karena saya takut. Semua adalah ukurannya diriku dan bukan lagi dia. Persoalan ini menjadi sangat serius. Kalau soal pergi, ayo pelayanan sana sini, saudaraku, itu hal yang tidak terlalu sulit. Hanya memerlukan sedikit tekad, memerlukan sedikit kemauan, kita bisa pergi kemanapun. Mau naik ke gunung, turun gunung, itu tinggal kekuatan fisik. Ketika saya masih segar, berjam-jam masuk ke pedalaman. Ya. Hebatkah? Saya pikir dulu hebat. Karena saya tinggalkan kota, makan makanan yang apa adanya, mandi bukan lagi di kamar mandi, tapi di sungai, di mana binatang liar bebas beredar di sana. Ternak-ternak pun tak tertib, keren kelihatannya. Tapi saya tidak percaya itu akan dicatat surga, lalu menjadikan saya diberi kunci oleh Tuhan itu. Persoalan hati menjadi persoalan serius, saudara. Orang yang punya hati pasti pergi, tapi yang pergi belum tentu punya hati. Ini menjadi sesuatu pergumulan serius kita. Nah, karena itu, ketika dikatakan kepada mereka bahwa mereka hanya mau datang untuk cari roti saja, ya, maka dia mengkritik dan berkata, bekerjalah, ya, untuk makanan yang tidak dapat binasa. Jangan bekerja untuk makanan yang bisa kau binasa. Makanan yang tidak binasa akan engkau bertahan, membuat engkau bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Dari diskusi itu, roti yang mujizat tadi, Yesus lalu mengajak mereka supaya tidak fokus ke situ, tetapi ke firman hidup. Sebelum kita lanjut di dalam diskusi roti hidup itu, coba pikirkan sekarang. Saya sudah mencermati beberapa video klip dari KKR yang ada kesembuhan dan segala macam, praktis. Kita tidak akan mendengar khotbah di sana. Terlalu sedikit. Bahkan ada satu kesempatan, festival yang disebut besar setengah mati dan cukup geger pada waktu itu, karena kemudian menimbulkan keributan. Yang katanya banyak orang-orang bukan Kristen bertobat. Siapa yang mau percaya Yesus, mujizat Tuhan? Pokoknya katanya lumpuh itu jalan, buta melihat, dan seterusnya. Waktu kita ngeliat hampir 2 jam dari mulai dia start sampai selesai, saya nggak bicara puji-pujian, dia sendiri pengkhotbah. Dimulai langsung dengan mujizat, lalu pelayanan itu yang terus menerus. Ini lagi, itu lagi, ini lagi, itu lagi. Ayo siapa lagi masuk, naik ke atas, bersaksi. Saya tidak dengar Injil sama sekali. Yesus lain ya, dibuatnya roti 5, ikan 2, 5.000 orang makan. Nggak diributkannya urusan roti itu. Kau ini datang hanya ini. Mestinya dimarahin, kau datang hanya mujizat. Dengar Injil ini, kan mestinya begitu. Tetapi kemudian cara Yesus tidak lagi menarik, karena tidak bisa menarik massa. Cara Yesus tidak menyenangkan, karena jadi sangat selektif. Karena itulah pelayanan menjadi sebuah pilihan sikap. Bagaimana seharusnya kita melayani? Seperti yang kita maukah? Berpusat pada diri kah? Diperlukan kejujuran dan keberanian untuk membelah batin sendiri. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu dikatakannya, janganlah engkau bekerja untuk makanan yang bisa binasa, tapi yang tidak, yang akan diberikan kepada.
Lalu mereka berjawab, apa yang harus kami perbuat supaya kami bisa mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Inilah pekerjaan yang dikehendakinya, kamu harus percaya pada Dia yang telah diutus Dia. Lalu mereka katakan apa? Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu? Apa yang harus kami lakukan untuk melaksanakan kehendak Allah? Yang diinginkan Allah dari kalian adalah percaya kepada utusannya. Bukti apa yang dapat engkau tunjukkan supaya kami melihat dan percaya engkau? Apa yang akan kau lakukan? Agama selalu penuh dengan kejahatan. Tuhan pun harus dites. Saudara, kalau kita masuk di dalam sekolah, kita akan mentes murid-murid yang masuk, bukan? Guru yang ngetes muridnya. Kamu menjadi murid saya apa enggak? Bisa masuk sekolah ini apa enggak? Tetapi di hadapan Kristus, gilanya umat itu mentes Tuhan Yesus. Cocok nggak kamu jadi juru selamat saya? Apa nggak sakit ini? Tapi kalau saudara mau teliti, semua pengkhotbah banyak mengatakan ini. Yesus Tuhan, buktinya. Jadi kalau nggak terjadi, orang sakit sembuh gimana? Yesus bukan Tuhan. Kalau yang buta tidak melihat, Yesus bukan Tuhan. Kalau yang lumpuh tidak berjalan, Yesus bukan Tuhan. Kan gawat setengah mati. Kalau kemudian kita miskin tidak kaya, apa Yesus bukan Tuhan? Menakutkan, saudaraku. Tetapi memang itulah tren kita dan itulah situasi kita. Karena itu lagi-lagi diperlukan kejujuran, keberanian untuk mengaktualisasi seluruh kehidupan kita. Bagaimana menggarap, mengerjakan segala sesuatu yang ada di dalam keseharian kita.